Tidak seperti sang guru, Gatot Brajamusti, yang berada di ujung tanduk. Nasib Reza Artamevia lebih beruntung. Meski termasuk yang tertangkap basah dalam pesta narkoba di Hotel Golden Tulip Mataram 28 Agustus lalu, janda Ajima Said lolos dari lubang jarum. Beralasan pengguna coba-coba, polisi akhirnya melepaskannya. Reza hanya diwajibkan masuk program rehabilitasi. Senin kemarin, Reza memenuhi kewajibannya melakukan konseling sebelum masuk panti rehabilitasi di gedung BNNP Lombok, Nusa Tenggara Barat. Didampingi kuasa hukum dan seorang saudara, pelantun biar menjadi kenangan ini konsultasi selama 2 jam dengan dokter pendamping. Semenjak kedatangan hingga konseling selesai, gesturnya tampak lincah. Meski kacamata menutupi wajah, tak terlihat kegundahan. Reza seperti menerima proses rehab yang akan dijalani. Sama ngobrol-ngobrol, curhat dari hati ke hati. Oh, siap. Ya, terus? Enak, nyaman. Ya udah. Terus tes urin juga, udah gitu. Terus standar prosedurnya. Konseling yang juga menyertakan tes urin berguna untuk memeriksa kesiapan fisik dan mentalnya sebelum proses rehab. Di dalamnya juga termasuk mengetahui sejauh mana ketergantungannya kepada zat psikotropika. Saya nggak bisa menjabarkan apa yang ini, yang jelas dia sudah melaksanakan konseling yang pertama dan kooperatif. Kalau Devina gimana? Sama. Proses Reza yang pada akhirnya menjalani rehabilitasi sempat memunculkan syakwa sangka bahwa ia sengaja diselamatkan. Rekomendasi rehab memungkinkannya terhindar dari ancaman hukuman karena dianggap sebagai korban semata. Namun suara miring ini ditepis Badan Narkotika Nasional Pusat. Tergantung dari metabolisme tubuh, kemudian tergantung juga dari bagaimana perkembangannya. Kalau tidak ada unsur kecanduan, nggak mungkin dilakukan rehabilitasi, nggak mungkin. Pasti ada unsur. Dia akan didalami sedalam-dalamnya. Apakah dia orang yang kecanduan? Meskipun dia kemudian mendapatkan hasil urin negatif pada saat mau direhab, terhadap semuanya, bukan hanya terhadap Reza. Proses rehabilitasi akan dijalani mungkin saja akan menyembuhkan penyanyi bersuara merdu ini dari ketergantungan narkoba. Namun trauma dan kisah kelam yang menimpa anak keduanya tidaklah mudah sembuh dalam waktu sebentar. Tidak saja kepada orang dewasa, siapa yang menyangka bahwa Reza ternyata pernah membawa Alia, putrinya, berobat kepada Gatot. Fakta ini terungkap saat Alia bercerita kepada Angelina Sondah, ibu tirinya. Tak tahan menanggung beban, Angie curhat kepada Ibu Sri, mantan kepala rutan Pondok Bambu tempatnya ditahan. Belakangan, rahasia ini dibocorkan Syarifuddin Pane, seorang mantan narapidana. Anaknya curhat dengan ibu tirinya dengan segala upaya perlakuan Gatot terhadap ibunya dan anaknya. Namun Reza bungkam dan tak menjawab ketika kebenaran kabar ini dikonfirmasi kepada dirinya. Ditanya apa aja tadi Mbak Reza? Mbak Reza, kalau terkait Gatot gimana Mbak Reza? Ini mau gimana nih? Berdoa aja yang terbaik ya. Kabar pelecehan ini memantik respon dari keluarga besar. Melalui Muji Mas Said, keluarga besar Mas Said tak akan tinggal diam. Setelah bukti terkumpul, mereka akan memperkarakan dan menyeret Gatot Brajamusti ke ranah hukum. Kalau ini benar apa mereka bilang sudah terjadi ini, ya aku rasanya marah. Aku rasanya marah. Dan sekarang ini belum ada buktinya kan. Ya kita harus pakai otak ya sekarang lah. Tunggu dulu, ngomong cari buktinya, ngomong sama Alia. Ya
nanti deh pasti ada. Kalau benar ini benar ya ceritanya, pasti keluarga Mas Said bergerak. Aku harus tahan emosi dulu karena ya itu belum ada buktinya banyak, Pak. Bila terbukti, satu pasal lagi akan ditembakkan kepada Gatot Brajamusti. Menilik kasus ini, penangkapan Gatot pada Minggu 28 Agustus seolah menjadi kunci dari terbukanya kotak Pandora. Bermula dari sanalah hampir semua boroknya terbongkar. Yang kemudian paling disorot adalah statusnya sebagai guru spiritual yang tak mencerminkan seorang guru. Kesaksian dari orang-orang yang pernah menjadi murid menelanjangi praktik mesum dan kelakuan biadabnya. Rumor 12 tahun yang menyebut bahwa Gatot memakai narkoba sebagai metode dan alat terapi menemukan kebenaran. Polisi bergerak cepat. Setelah menggeledah rumah dan kantor, siang kemarin bekas padepokan Gatot yang disisir. Meski disinyalir sudah menjual padepokan Brajamusti yang terletak di Cisaat, Sukabumi itu, faktanya polisi menemukan sebuah kotak hitam yang diduga milik Gatot. Hingga kemarin, isi kotak hitam itu belum diumumkan. Ada 2 brankas yang dibuka, satu yang besar dan tadi terakhir yang besar kita bisa buka, disaksikan oleh pihak RW, RT dan keluarga tadi. Sementara hasil daripada penggeledahan nanti akan dibawa oleh tim.